ada 4 mahasiswa. Oke, baiklah kita mulai aja. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Iya, silakan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua. Oke, ini saya masih setting-setting eh, laptop saya. Jadi karena kemarin saya ngerasa lambat, apa namanya ini, laptop saya. Jadi saya hari ini baru saja selesai install ulang. Jadi masih belum banyak yang ada di laptop saya. Oke. Oke, kita lanjutkan materi kemarin. Sebenarnya kemarin saya sudah ngebut ya, gaspol materi-materi yang perlu saya sampaikan pada teman-teman semua. Jadi sebenarnya materinya tinggal satu aja, yaitu apa jenisnya reference manager. Apa itu reference manager? Eh, Reference Manager itu adalah aplikasi untuk mengelola, kalau dulu itu adalah namanya daftar pustaka, daftar pustaka. Nah, kalau sekarang itu referensi itu tidak hanya dari buku, tapi juga bisa dari eh, sumber-sumber yang lainnya, seperti contohnya adalah mungkin dari website, terus dari portal berita, bahkan dari YouTube. Nah, sehingga daftar pusaka yang dulu hanya mengutip dari buku, sekarang tidak hanya dari buku, tapi dari sumber-sumber lain. Makanya sekarang itu penyebutannya bukan pustaka, melainkan adalah referensi atau referensi. Oke, saya buka dulu, saya share screen dulu, mohon izin, saya mau share screen dulu. Kok ini apa ini ya? Bentar. Tutup dulu, oke. Terus kemudian kita share, bagikan, bagi itu. Kenapa kok tanda pentung semua? Safari Anon. Oke, open system. Halo, open system. Bentar. Tik, tik, tik. Halo. Halo. Loh, nggak mau. Oh, klik dulu. Bentar. Tentang quit and reopen. Oh, mau maaf. Bentar lagi Zoom saya akan keluar, tapi saya akan bergabung lagi. Sebentar ya. Tip meeting sebentar. Teman-teman yang udah bergabung bisa on cam ya. Ada Mas Adi, Mas Andre, Rafli, dan juga Mbak Alvita. Silakan untuk on cam teman-teman. Ini sama kita nggak ini? Halo? Bisa direspon? Halo? 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 Ini pada kemana ini? Gabung aja terus masih pada bersama di Zoom nggak ini? Halo? Oke. Yang lain mungkin bisa direspon ya, bisa dengan on cam juga. Oke. Oke, Pak Agus silahkan Ya, untuk. makasih. Maafkan, komputernya terasa komputer baru.
Jadi butuh settingan-settingan ulang awal lagi. Dik, dik. Nah, eh, aplikasi reference manager itu ada banyak ya. Tapi yang paling sering dipakai itu adalah satu Mendeley. Jadi alamat di mendeley.com, mendeley.com. Nah, ini adalah mendeley.com dan ini adalah Accept All Cookies. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang membantu teman-teman dalam mensitasi sumber-sumber referensi yang teman-teman butuhkan ya. Hanya ada dia itu bilangnya access your library everywhere. Jadi teman-teman bisa menyimpan eh, sumber-sumber bacaan teman-teman itu di Mendeley. Terus IC references itu ketika teman-teman mau mensitasi di naskah teman-teman itu juga gampang ya. Ini bisa untuk aplikasi Android, terus Apple, Windows maupun Linux ya. Tapi eh, satu dan lain hal, masing-masing aplikasi itu ada kelebihannya dan kekurangannya. Dari eh, Mendeley ini, kelebihannya itu tampilannya menarik Mendeley itu dibandingkan yang lainnya ya. Tampilannya lebih menarik, lebih fresh, eh, gampang digunakan, tapi tapi ini agak berat untuk beberapa komputer yang mungkin agak lama ya. Dan yang terakhir adalah dia tidak support untuk Google. Jadi kalau kita mau pakai Mendeley di Google masih belum bisa ya. Nah, kemudian alternatifnya apa? Alternatifnya yang lain itu adalah Zotero. Zotero.org. Alternatif kedua itu adalah menggunakan aplikasi Zotero. Ding, 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 ding. Yes, sudah keluar. Nah, ini adalah alternatif dari apa namanya aplikasi referensi selain Mendeley. Ya. Selain itu ada apa ya? Ada banyak sebenarnya. Ada BlueBlacks, terus ada apa? Ada Keynote, terus ada apa lagi ya? Saya lupa. Nah, ini ada tampilan dari Zotero. Di sini ada folder-foldernya yang mau disimpan dan ini adalah file-file daftar referensi yang ada kita simpan apa di dalam yang ada dalam perpustakaan library bilangnya mereka adalah library ya. Ada titlenya, creator sama tahunnya dan lebih jelasnya itu ada di bagian information ini. Nah, ini lebih lengkap berisi mengenai daftar-daftar yang ada di situ. Oke, ini kebetulan sekali kalau apa namanya hari ini laptop saya diinstal jadi semuanya fresh, jadi nggak ada aplikasi apa-apa di sini sama, jadi akan mudah saya mempraktekannya buat ke teman-teman semua. Hal yang pertama perlu apa yang diketahui adalah teman-teman kalau mau pakai Zotero baik Mendeley maupun Zotero itu harus mempunyai akunnya terlebih dahulu eh, baik itu Mendeley ataupun Zotero ya. Yang pertama teman-teman itu harus punya akunnya ya. Akunnya itu teman-teman bisa mendaftarkannya secara gratis di sini di bagian login nanti kalau sudah punya akunnya teman-teman tinggal login aja, login username-nya apa, terus password-nya apa.
Kalaupun belum punya aksesnya akunnya, teman-teman bisa register for free account. Nah, yang diperlukan cuman username, email, confirm email, password, sama verify password. Terus I'm not robot, register. Jadi tidak perlu ditanyain KTP-nya, terus jumlah tabungannya berapa, nggak perlu tanyain, foto-foto juga nggak diperluin ya. Ini BP3, BP4 ya gmail.com, terus passwordnya rahasia. Login to, oke. Login to Zedro. Di, trep, di. Tada. Nah, wis. Ini adalah tampilan library saya, library perpustakaan saya di Sotero. Dan ini hanya untuk buat contoh buat teman-teman aja sih. Jadi cara ketika saya mempraktekkan aja. Ah, nah, ini adalah apa referensi-referensi yang pernah saya simpan. Saya pernah baca ini, terus saya simpan, dan nanti akan saya buat di artikelnya pun toh kalau saya sudah lama nggak akses ini, terus saya cari artikelnya, terus saya pengen lihat lagi, saya tinggal klik di sini beritanya, terus saya arahkan ke URL-nya, dia akan otomatis pergi ke apa namanya websitenya seperti ini. Dan ini menyimpannya tidak hanya dari website portal berita, itu bisa juga dari eh, apa namanya video-video seperti YouTube dan kawan-kawan tuh. Nah, ini ya tuh. Nah, caranya gimana ini? Nah, cara agar seperti ini, teman-teman tadi bisa punya akun dulu, terus itu kalau membuat library-nya ya di akunnya, tapi ini hanya sekedar menyimpan aja di apa jenis di websitenya Sutiro. Nah, untuk mempergunakannya, teman-teman butuh agar bisa tersimpan di sini butuh yang namanya plugin-nya. Ya, plugin itu bentar, plugin apa extension ya namanya? Oke, saya lupa extension apa plugin. Di sini ada nggak ya? Tip. Oh, ini tambah baru. Di mana mana. Pilih terus beda ya di sini. Setting prosedur jadi kok saya pernah pakai di sini, jadi saya nggak tahu apakah di sini ada atau enggak. Harusnya sih ada, karena saya mesin speech multi stop Safari preferences ada nggak di. Jadi kita menambahkan extensions. Nah, more extensions. Oke. Bentar. Saya nggak harus ke sini juga sih. Saya cari dulu tadi ke download di sotero.org tadi harusnya di halaman depan itu ada media download. Nah, ini kita download. Nah, selain apa namanya untuk menyimpan ini, teman-teman butuh yang namanya desktop app-nya, aplikasi-aplikasi yang berjalan di komputernya. Terus kemudian juga di konektornya. Kalau di sini konektor ini adalah tambahan plugin tambahan atau tadi bilangnya apa tadi ya? Extension ya. Extension di Safari ya. Oke. Kita download dulu. Nah, ini biarkan dia bekerja di allow. Nah, kalau pakai Windows itu nanti tinggal di download, terus diklik klik dua kali, terus yes. Oh, next. Kalau di sini tinggal tarik-tarik aja. Nah, kalau di sini plugin-pluginnya, konektornya ini kenapa? The Sutera Standard with Sutero.
You can open in the Safari setting. Oke. Kalau katanya di sini Zotero itu sudah connect langsung sama Safari. Saya baru tahu. Tapi di sini kok tidak ada. Mari kita cari. Oke, Zotero, Zotero connector. Nah kan ada di extensions. Nah, di extensions terus di Zotero connector. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, kita cari di more extensions. Oke, kita cari Safari. Safari extensions. Tididididididid. Nah, kita cari Zotero. Zotero. Enter. Tid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 . Adanya hanya Mendeley pemirsa. Zoteronya aku nggak ada. Si all. Oke, oke. Oke, karena saya pakai Mendeley, bolehlah. Oke, kalau kita install juga, install. Teman-teman juga gitu, tinggal kalau di Google Chrome, Apple ID. Aduh, apa ya ini ya? At gmail.com. Sign in. Passwordnya apa? Sebentar, saya cari passwordnya. Ah, dikit, 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 dikit. Daftar password. Kita cari akun apa namanya? Browser email dan Microsoft. Oke, dan saya lupa belum menyimpan Apple ID saya. Cep, 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 cep. Apple, 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 Apple. Ya, saya belum simpan. Oh, di paling atas, Masya Allah ternyata. Oke, setelah ternyata ada di paling atas. Bismillah, masuk, 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 masuk. Nah, Alhamdulillah. Yes. Oh, ada verifikasi code. Verifikasi code-nya masuk mana ya? SMS mungkin ya? Biasanya sih kalau... Oh iya, benar Pak. 894390. Continue. Oke. Oke, ya. Alhamdulillah. Wah, berhasil. Yuk, kita lihat. Tadi sudah ke-insert. Ah, pakai never kayak habis. Oke, nah akhirnya sudah mendownload Mendeley-nya, tapi Safari-nya kok nggak ada. Kok Safari? Apa? Zotero. Zotero, 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 Zotero. Kita cari lagi Zotero, Zotero. Ah, teng, 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 Mendeley Web Import. Cheater, Monster Citizen, Citizen. Dah, ya, kok nggak ada? Lah, oh, oh, adanya Mendeley. Sedangkan Mendeley tidak bisa dibuka di mana namanya? Nah, ini adalah kalau teman-teman sudah tambahkan apa namanya ekstensi Mendeley ke browser teman-teman. Oke, nggak bisa. Ya. Turn on extension. Turn on extension. Kita tambah. Tuh. Nah, ini ada apa namanya logo Mendeley Web Importer. Nah, seharusnya di sini kalau teman-teman punya eh, tambahan, tambahan apa plugin-plugin konektor.
atau extensions, apapun itu istilahnya, nah, itu muncul di bagian samping sini. Oke. Kenapa kok tidak bisa? Baiklah, kita coba pakai, karena pakai Safari nggak ada Zotero-nya dan mungkin terlalu lama kalau saya harus cari-cari. Kita pakai Chrome aja. Skip. Nah, share kita pakai Google Chrome. Bentar, bentar. Chrome saya. Chrome. Saya matikan dulu. Oke. Safari desktop. Nah, share kita pakai Google juga. Jadi saya butuh dua share. Jadi Safari bisa, eh, Google Drive, Google Google Chrome pakai apa namanya ini? Pakai Chrome juga bisa. Nah, dan ini adalah drive-nya. Extension itu ada di, ini udah otomatis belum ya? Extension ada di titik tiga ini, terus ada extensions, terus kita pilih manage extensions. Ini udah mengelola ekstensi, kebetulan kalau di saya karena masih baru, hanya ada ini aja. Zotero belum ada, Mendeley belum ada, kita cari di Chrome Web Store. Chrome Web Store. Di Chrome Web Store ini kita klikkan saja apa Zotero Connector. Cicik-cicik-cicik. Nah, kalau ada apa di sini, yang lebih gampang, ada Zotero Connector, tinggal ke Add to Chrome. Add to Chrome, Add Extension. Selesai. Ini kita tunggu. Nah, nanti di sampingnya foto profil saya ini akan muncul yang namanya, nah, Zotero Connector. Turn on. Tik. Continue. Nah, tik. Ya Allah, yes, I'm in. Cancel aja dah. Nah, terus Zotero Connector ini. Kita pin. Nah, kalau pin dia akan pasti muncul di sini. Nah, alternatif yang kedua, saya juga pakai yang namanya Mendeley. Mendeley References. Preferences. Nah, itu bisa di add to Chrome. Add extension. Berarti kalau saya pakai itu, akunnya harus pakai, jangan pakai yang ini. Kita tambahkan lagi extensionsnya. Mendeley reference agree and continue. Oke. Oke, di sini ada Mendeley. Saya ada dua, Mendeley sama Zotero. Teman-teman bisa pakai dua-duanya atau salah satu aja. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, akunnya. Akunnya saya nggak apa. Kita ke setero.org. Saya belum punya. Sudah punya apa belum ya? Login. Oh, sudah ada. Remember me lah. Oke, di saudara. Oke, siki, 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 siki. Nah, kita buat new Google Doc. Nah, Alhamdulillah setelah diinstal ulang laptopnya jadi lebih cepat ya karena belum banyak aplikasi yang diinstal. Nah, ini. Oke, plus nanti aja deh tips. Nah, ini adalah referensi-referensi yang pernah saya simpan di Mendeley di Zotero. Oke, saya sudah punya akun Zotero di sini. Terus saya juga sudah pasang extension Zotero di sini. Kebetulan kalau ini pas mati. Terus kemudian di sini dia akan muncul Zotero. Sebelumnya kalau teman-teman belum pernah install Zotero di Connections ini, eh, nggak ada Zotero-nya. Contoh adalah nih, nih, ini, kalau saya buat latihan Google Drive ini, terus saya buka latihan ya, kita di DM Rebu ini,
Gini, PAKDM Rubuh. Oke, sip. Kita buka. Baru dieluk-elukan lebih cepat. Ternyata nggak tahu juga. Nah, ketik, 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 ketik. Ini. 5, 4, 3. Nah, nih. Di sini, eh, apa namanya, Safari-nya belum ada Zotero-nya. Ekstensi Zotero adanya Mendeley. Cuman Mendeley tidak terhubung dengan Google, jadi kita nggak bisa pakai Mendeley di Google. Kalau Zotero bisa. Nah, kalau kita sudah install Zotero di apa ini Safari, itu seharusnya Zotero-nya muncul di sini. Sayangnya di sini enggak, karena ininya apa itu namanya? Browsernya itu tidak ada konektor plugin atau extension Zotero-nya. Jadi nggak ada menu Zotero di sini. Berbeda di Google Chrome, saya tadi sudah install nih Zotero-nya, modelnya. Dan Zotero-nya jadi ada di sini. Nah, tadi saya juga download aplikasi Zotero. Nah, ini sudah. Nah, saya kalau sudah di-download, nah, dikit. Nah, teman-teman kalau download tinggal diklik 2 kali, terus apa namanya, diklik next, dia install. Nah, kalau ini mungkin teman-teman nggak bisa lihat prosesnya instalasi, tapi ini relatif cepat, less than a minute katanya, tapi nggak tahu kenyataannya gimana. 10 detik kali ya, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5. Selesai. Wis. Nah, terlihat. Ada aplikasi Zotero. Eh, nah, saya share lagi verifying Zotero. Saya tambahkan lagi share screen-nya, open. Share screen. Tambahkan lagi Zotero. Mana Zotero-nya? Kok nggak ada? Bentar. Zotero-nya dibuka dulu. Tutup. Oke. Kembali. Share. Safari, Google Chrome. Nah, sama Zotero. Tup. Eh, tup, tup. Share. Nah, oke. Saya sudah buka. Nah, ini Zotero-nya. Nah, ini Zotero yang tadi saya download dan install di laptop saya. Tampilannya kurang lebih sama. Nanti ke teman-teman biasanya kalau ini kebetulan saya pakai Temesnya hitam, jadi tampilannya hitam. Seharusnya kalau standarnya itu pakai warna putih. Ya, kalau putih warnanya suci katanya. Oke, tadi saya mana ya? Oh ya, ini adalah aplikasi yang diinstal di komputer. Jadi kalau teman-teman mau pakai aplikasi Reference Manager, mungkin agak ribet-ribet ya katanya. Awalnya sih ribet, tapi kalau sudah biasa ya easy peasy katanya. Ini aplikasi yang di desktop, terus kemudian terus kemudian ini adalah akunnya yang di apa namanya di internet ya di websitenya, dan ini adalah pluginnya atau pluginnya atau konektornya ya atau extensionnya. Nah, cara kerjanya gimana? Teman-teman ketika cari berita atau cari referensi dari jurnal, saya mau ngambil berita dari detik.com yang umum aja. Dah. Oke, di detik.com ini kok beritanya
Oh, beritanya. Oh, kita lihat berita ekonomi ada nggak ya? Titik finance. Ya, meskipun saya bukan orang keuangan ya, kita coba cari-cari berita aja berkaitan dengan ekonomi hijau. Ah, menarik sekali. Ekonomi hijau-hijau. Oke, oke. Nah, ini adalah berita mengenai eh, kebijakan Mendagri. Sebentar, ada yang saya lupa. Tadi kan akun sudah punya, Mendeley apa konektor sudah diinstal di browser, terus aplikasi Zotero juga sudah ada ya. Tapi yang aplikasi ini masih belum apa namanya aku belum tersambung sama akunnya. Jadi kita harus nyambungin ke akunnya dulu. Caranya gimana? Tinggal di tampilannya kok ada beda. Advanced Search Tools, install browser connector, plugin. Loh, di sini nggak perlu pakai login kah? Oke, preference nanti. Kalau di sini di preference. Kalau di Windows harusnya diedit terus preferensi atau preference. Nah, di sini ada general, ada sync. Nah, syncnya ini pakai, nah ini pakai passwordnya apa? Semoga benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kicik, kicik, kicik. Ya, Bibi, bentar. Ah, Alhamdulillah, ternyata saya masih ingat passwordnya. Dan sebentar ya teman-teman ya, kita break sebentar ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Kita cari yang ini, Sotero, Google Chrome, sama satu lagi, Safari. Gitu. Share. Oke, sip. Kita hide hide floating meeting control. Nah, tadi mana ya tadi? Oh ya, keberhasilan memasukkan akun ke Zotero-nya. Desktop. Tuh, mana Zotero-nya? Oh ini apa? Saya perbesar dulu. Dikit. Oke, udah masuk. Nah, ini kalau mau apa memasukkan datanya, kalau sudah punya akunnya, tinggal diklik pojok kanan atas ini ada lambang sinkron, synchronize. Jadi tinggal diklik aja, nanti akan otomatis tersinkronisasi dengan akun yang ada di eh, online-nya ya. Ini otomatis langsung muncul custom certifications. Nah, cuman kalau gini ceritanya jadi habis-habisin kuota, ya. Nah, karena banyak. Udah, oh, stop. Kita lanjutkan. Nah, ini ada berita mengenai Mendak, Menteri Perdagangan dia. Mendak sekarang ya, bukan perindak ya, Mendak. Eh, mau memanfaatkan peluang untuk meluaskan pasar ke Amerika Serikat. Nah, oke. Nah, ini akan jadi apa jenenge eh, acuan saya, referensi saya ketika membuat tulisan. Nah, ini berita mengenai sebenarnya nggak ada kaitannya sih sama fans sama penelitian saya, tapi nggak apalah kita coba deh. Nah, kalau teman-teman menemukan berita seperti ini, teman-teman tinggal klik Azotero-nya. Jadi di sini, nah Azotero karakter, oke, oke, got it. Sudah, ini baru pertama kali sih, ya.
nginfoin. Nah, terus kemudian teman-teman bisa save-nya kemana? Ke My Library atau ke tempat yang lain atau ke folder-folder tertentu itu bisa. Nah, kalau teman-teman nggak ada tempat yang khusus, teman-teman bisa pakai di My Library aja. Terus klik donate. Nah, dan berarti berita ini sudah disimpan di perpustakaan kita, perpustakaan, library. Nah, apakah benar sudah kesimpan ya teman-teman? Tinggal lihat aja di library-nya ada nggak beritanya tadi mendak gitu, mendak detik Spanish. Kita cari aja tulisan mendak. Dikit, dikit, dikit. Oke, kalau kelamaan kita data terakhir tersimpan kapan? Dikit, 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 dikit. Nah, data dis. Nah, kok nggak ada? Ini dan donate sudah. Sudah nggak? Nggak muncul. Nah, oke, oh, ternyata ada di sini mendak siapkan strategi baru diakses tanggal 22 Januari otomatis. Kenapa nggak muncul di situ akunnya? Mendak. Oh, ini sudah simpen cuman urutannya aja enggak. Nah, date-nya karena nggak ada jadi hilang. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah punya akunnya nanti nggak perlu buka yang di apa namanya ini di webnya tutup pun nggak ada masalah. Yang penting adalah akun konektornya ini di apa namanya di browsernya sama aplikasinya ini. Nah, yes. Nah, ketika teman-teman menyimpan di Oppo ini Jotero, ada yang perlu teman-teman perhatikan ya. Itu pertama adalah judulnya. Kadang-kadang judulnya itu numpuk-numpuk ya ya judul ya penulis ya nama webnya itu ada di sini ya. Nah, terus kemudian adalah author itu standar luar itu adalah penulisnya itu nama belakang dulu baru nama depan. Ini kalau kita lihat di beritanya, beritanya mana beritanya, ini adalah namanya Aula Damayanti ya, Aula Damayanti di sini tulisnya adalah Damayanti, Aulia. Oke, penulisnya kebetulan cuma satu aja. Nah, jadi memang muncul satu pun toh kalau seandainya nggak ada penulis dua, nah itu dipisahkan lagi, tambahkan katakanlah Butias ya, Rahmi, terus di depannya adalah Tias. Nah, seperti ini itu kok bisa Tias Rahmi. Alhamdulillah. Nah, untuk kalau seandainya mau dihapus, tinggal dihapus aja nih. Website title, nah, date itu adalah tanggal tanggal dari kapan berita itu dibuat. Kita lihat beritanya itu dibuat kapan. Dibuat pada hari Rabu 22 Januari 2025. Ya, masih berita baru lah. Nah, date-nya ini penulisannya juga ikuti standar luar, di mana nama bulannya dulu ditulis, ya. Terus kemudian tanggalnya, baru tahunnya. Terus sudah, and the month did year. Terus kemudian ini URL-nya, aksesnya kapan, ini biarkan aja kita terakhir akses dulu hari ini, jam 7.16. Yes. Oke. Ah, menarik sekali karena di sini juga ada abstraknya otomatis yang baru, dan juga ada snapshot-nya juga, tampilan gambarnya juga ada. Wow, lengkap.
Dah, wis. Dah. Terus kemudian ini kalau ngambil dari apa namanya? Ngambil dari portal berita. Biasanya kalau teman-teman mau cari referensi dari buat penelitian penelitian ilmiah itu harus mencarinya dari jurnal, ya. Jurnal itu biasanya nyarinya di mana? Ya banyak sih, cuman kalau yang paling gampang kita pakai Scholar aja, scholar.google.com, .google.com. Nah, kemudian masuk yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Negeri, ada nggak? Seluk beluk perdagangan luar negeri. Nah, ini adalah referensi yang ada di internet yang biasanya kalau scholar biasanya untuk pendidikan ya. Nah, ini hal yang berkaitan dengan pendidikan, entah itu berupa skripsi, jurnal, buku, maupun eh, apa sih ini, itu tugas-tugas karya ilmiah. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada tulisannya repository. Biasanya kalau nggak buku, ya tugas atau skripsi. Nah, kalau di sini ada keterangannya skripsi. Berarti ini adalah skripsi. Nah, kalau menulis dari jurnal, itu ada sini jurnal kepastian hukum dan keadilan. Kita dikit, ini kita ngambil dari jurnal. Kenapa dari hukum? Kita jadi hukum ekonomi meja. Oke. Nah, oke kita buka di sini. Nah, tips. Nah, ini akan diarahkan ke jurnal Integra. Berarti ini adalah jurnal ekonomi Integra yang membahas mengenai ekonomi terbitan dari biasanya di bawahnya ada. Ini pun nggak ada. Oke, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak. STII Indonesia yang ada di Pontianak. Ini judulnya, ini penulisnya, ini abstraknya, terus kemudian materinya apa referensinya itu ada di sini. Apa referensi jurnalnya ada di sini. Kenapa tidak muncul? Harus di download. Ya Allah, iya harus di download pemirsa. Oke, baiklah. Gini. Nah, sudah. Ini sudah saya download dan saya lagi lihat isinya. Oke, teman-teman mungkin nggak lihat, nggak apa-apa. Udah, anggaplah itu. Kita kembali lagi. Nah, ternyata ini diibaratkan seolah-olah ya. Ini juga ternyata masuk buat artikel teman-teman ya. Oke, makanya ini nanti kayaknya bisa deh ini masuk ke tulisan teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja di sini tutorialnya. Tutorialnya Lembang Z tadi menjadi apa namanya ini semacam berkas ini diklik aja. Nah, terus dimasukkan My Library, peranan sektor industri. Oke, ternyata ada full text review. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, seharusnya sih sudah tersimpan. Untuk memastikannya, kita lihat di seterunya, peranan sektor. Nah, muncul. Nah, kita lihat. Itemnya adalah langsung, kalau tadi itu kan, apa namanya, kalau tadi itu kan dari website, dia munculnya website. Nah, kalau ini adalah dari jurnal, nah, langsung munculnya adalah jurnal artikel. Ini judulnya, penulisnya ada dua, Beatrice Diana sama Zakiah Wiwin Zakiah. Mana tadi? Diana Beatrice sama Wiwin Zakiah. Terus publikasinya adalah dari Jurnal Ekonomi Integral, volume 12 nomor 1.
halaman 123 sampai 42, tanggal 2002 bulan 1 tanggal 21. Ternyata bisa loh. Year month. Nah, ini language-nya adalah pakai ide. Ide karena nah, ini adalah kadang-kadang itu ada beberapa hal yang mismatch. Mismatch apa ya? Nggak cocok antara yang ditampilkan dengan yang disimpan. Jadi kita perlu untuk melihat kembali hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau dari jurnal, yang penting itu adalah satu judulnya, yang kedua penulisnya, terus yang ketiga publikasinya dari apa? Publikasinya siapa, terbitan dari siapa, volume, isu, halaman ini juga penting, ya. Terus kemudian adalah yang penting juga adalah DOI. Ini adalah Digital Object Identifier. Jadi masing-masing apa namanya webnya di jurnal itu akan memiliki kode unik tersendiri, ya. Terus kemudian ISSN. Nah, kalau ISSN itu adalah eh, tanda pengenal dari terbitannya, ISSN. ID dari penerbitnya. Jadi Jurnal Ekonomi Integra itu punya identitas nasional, identitas internasional nomor sekian 2581 sekian sekian. Guys, dah itu cara menyimpannya. Dah, oke, selanjutnya kita buat naskahnya. Oke, jadi kalau kita lihat tadi di abstraknya, ya tadi kelihatan ya berarti di sini ya, sih muncul hurufnya muncul ya. Oke. Nah, biasanya saya penelitian biar cepat, saya lihat langsung aja di abstrak. Abstraknya di apa? Di abstrak ini biasanya ada conclusions-nya, kesimpulan nih, kesimpulan dari penelitian itu dan eh, bentar-bentar saya cari di situ. Ada conclusion, kesimpulan sama saran penelitian selanjutnya. Bentar saya cari. Tisu. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa nilai industri pengolahan tenaga kerja dan nilai ekspor secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDRB. PDRB apa ya? Saya bukan orang finance soalnya. Pendapatan domestik kah? Oke, oke. PDRB. Kita cari dulu. Apa itu PDRB? Apa tadi? PDRB kan? Bukan? PDRB. Produk domestik regional bruto. PDRB. Oke. Nah, dari hasil penelitian si siapa namanya ini, Beatrice dan Wiwin Sakia, bahwa perdagangan domestik PDRB, berarti apa? Produk domestik regional bruto. Jadi perdagangan domestiknya itu mulai perdagangan dan maju pertumbuhan ekonomi. Oke, di Kalimantan berdasarkan penelitian nah, dari siapa tadi? Siapa tadi namanya? Beatrice. Kita masukkan. Bentar. Ada satu hal lagi yang saya lupa. Pertama-tama adalah ketika kita menggabungkan Dotero, di sini kita harus menambahkan satu langkah lagi. Nah, oke. Nah, kan dia disambung to, terus disambung sedikit-sedikit oka, continue. Nanti dia minta tak sambung no ya, aku nih, oke boleh silakan.
Si, edit, ya, oke. Oke, ini nggak bisa dikatakan. Oke, baiklah. Continue. Continue, continue. Nah, kemudian nanti kita akan ditanyain, nanti pengutipannya itu mengacu pada gayanya apa, ya, untuk gayanya siapa. Ada macam-macam, bermacam-macam cara mensitasi. Nah, kalau di kita umumnya adalah pakai apa? Di American Psychological Association atau disingkat dengan apa? Seven Editions. Kalau sudah kita klik OK. Nah, wis. Nah, nanti ketika kita memasukkan citasi dari penelitiannya siapa, itu nanti akan muncul semacam bar nih, bar merah. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Biru, Beatrice ya, Beatrice, 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 Beatrice. Nah, udah muncul. Nah, Beatrice dan Sakia 2022. Klik. Neng, 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 neng. Nah, muncul. Tapi bahwa perekonomian domestik 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 ditunjang oleh perdagangan regional, dan hal ini perlu ditingkatkan tingkatkan dan ini juga bisa ditingkatkan perekonomian domestik juga bisa ditingkatkan, berpeluang berpeluang ditingkatkan ditingkatkan tingkatkan ke ranah internasional karena Deperindak Mendak Menteri Perdagangan akan juga peluang ekspor yang besar dalam memanfaatkan kebijakan Trump, Presiden Trump. Ketika ketika saya menuliskan bahwa Menteri Perdagangan itu buka peluang ekspor yang besar dalam manfaatan kebijakan Presiden Amerika, itu saya harus mencantumkan emang dapat berita dari mana bahwa memperintah Menteri Perdagangan itu memanfaatkan kebijakan Presiden Amerika. Nah, saya ngambilnya adalah dari tadi berita tadi, siapkan strategi. Ini anu ya, nyoba-nyoba ya. Soalnya harus baca dulu. Nah, kita tambahkan situasinya. Mendak. Judulnya tadi adalah Mendak. Teman-teman bisa cari berdasarkan judul atau penulisnya. Kebetulan saya nggak lupa sama lain. Begitu saya tulis Mendak, langsung muncul Mendak siapkan strategi. Langsung diklik aja, tis. Nah, di enter. Nah, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah titik. Yes. Nah, oke. Berdasarkan penelitian dari seharusnya sih ini nulisnya adalah dari Beatrice, Beatrice-nya itu di luar, dan Zakia, tahun 2022 bahwa perekonomian domestik ditunjang oleh perdagangan regional. Nah, eh, tapi ini juga nggak asik. Ya. Penulisnya kok dua kali, satunya di luar kurung dan satunya di dalam kurungnya. Berarti kita perlu menghilangkan tulisan yang ada di kutipan ini.
Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik aja di sini, klik, terus diedit with Zotero, 54321, keren. Nah, dia kan muncul lagi seperti ini. Nah, kita klik di Beatrice dan Zakiahnya, terus kita centang omit author. Omit itu apa ya? Omit itu omit, omit, lupakan apa ya? Abaikan. Nah, eh, eh, omit. Oke, enter. Enter. Dik, 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 dik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kan sudah kelihatan kan teman-teman. Nah, ini kan tuh berdasarkan penelitian dari Beatrice dan Zakia tahun 2022 bahwa perekonomian itu diterjang oleh perdagangan regional. Perekonomian itu juga berpeluang ke ranah internasional karena Menteri Perdagangan Kaplan Besar dalam memanfaatkan kebijakan Presiden Amerika. Wis, Damayanti 2020. Nah, kutipan-kutipan ini kita juga harus menyampaikan daftar referensi. Sebenarnya di tulisan ini tuh kita terinspirasi dari mana? Kita mengutip dari berita siapa saja, itu harus dicantumkan. Makanya itu kita ada daftar referensi. Nah, kalau teman-teman ada referensinya banyak, nulis satu persatu, ya eh, lumayan kemeng juga dan ada yang kelupaan juga. Nah, dengan adanya Zotero ini, teman-teman tinggal klik Zotero, terus add atau edit bibliografi. Langsung 54321, 15421, 54321, citok, 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 citok. Tuh, wih, nah, wis. Sudah, daftar referensinya sudah selesai. Untuk kalau seandainya teman-teman menambahkan katakanlah dapat berita lagi apa ya? Kita mundur sedikit. Dep, 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 dep. Plak. Kenapa internetnya menjadi lambat? Hei, woi. Nah, kumpulan berita. Wis. Oke, oke, berita apa? Oke. Nah, ini ada di Amanda Kristabel. Saya klik beritanya di sini. Saya simpan dulu. Dik, 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 dik. Simpan. Hei, simpan, simpan. Oke, mohon maaf internetnya jadi lambat karena hujan. Oke, sudah seharusnya sudah muncul. Oke. Tadi apa judulnya? Eh, mana tadi? Oke. Di sisi lain, pemerintah juga ikut apa ya? Memperhatikan lingkungan, lingkungan. Kok kesejahteraan sih bukan kesejahteraan apa ya? Continue, memperhatikan lingkungan di mana pemerintah akan memberikan stimulus ya, stimulus ya. Oke, kepada dunia usaha untuk apa? Menjaga lingkungan. Berita ini diambil dari mana? Dari sederet stimulus. Kita tambahkan dulu. Kita masukkan kata-kata sederet. Oh, ini sudah muncul. Nah ini kenapa kok ada? Oke, ini contoh yang baik ini. Yes. Dik, 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 dik. Nah, oke. Ketika mengutip, yang dikutip itu adalah penulis sama tahun. Nah, penulis sama tahun atau tahunnya dia. Nah, kalau ini kan adalah judul, berarti ada permasalahan pada penyimpanan data tadi. Untung belum saya tutup ini. Bentar, tisu saya habis. Alhamdulillah.
Nah, oke, kita lihat di Jotero. Nah, sederet stimulus. Nah, titelnya sudah betul. Sederet stimulus pemerintah, tapi di sini tidak ada autor. Jadi kita masukkan autornya. Autornya mana? Autornya adalah Christabel Amanda. Christabel, terus, eh, tep, tep, dan Christabel, tep, Christabel Amanda. Amanda Christabel di sini. Nah, Amanda Christabel. Oke, 20 Januari juga. Date-nya adalah 20 Januari. 25. Date Mondial. Oke. Kok dia otomatis pinter ya? Dah, 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 dah. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ada hal-hal yang mungkin hilang seperti ini. Dan ini harus dimasukkan. Kalau dari beritanya website itu cukup title, author, terus tanggalnya kapan gitu. Ya. Nah, terus gimana Pak di sini? Ya udah, biarin aja. Kita tinggal Azotero, terus kita klik refresh. Dan ketika di refresh, dia akan mengupdate seluruhnya. 5, 4, 3, 2, 1, mohon maaf, agak lama. Nah, kan langsung muncul Chris Sabel 2025. Terus kita kasih titik. Pun toh di daftar referensinya pun juga nambah loh. Kan tadinya kan cuma dua, Beatrice sama Damayanti. Nambah dong sekarang daftar referensinya jadi Christabel. Dah. Wah, nah Pak, di situ kok ada tahun sama tanggal, sedangkan yang di atas kok cuma tahun. Nah, ah, ini karena ada di sini biasanya itu adalah website dan ada tanggal fullnya kalau website itu kapan dia dibuat. Kalau apa namanya jurnal itu nggak setiap hari dibuat jurnal itu, jadi ada masanya. Kadang-kadang setahun itu cuma 2 kali 3 kali, jadi dipasangnya cukup tahun aja. Kecuali kalau berita ada banyak seperti itu. Kalau dari YouTube, bisa nggak dari YouTube? Kita buka youtube.com. Ya, kelihatan deh dari sering lihat buka apa nih. Oke, kita cari berita ekonomi. Berita ekonomi apa ya? Perdagangan. Oke, perdagangan. Oke, nah, oke, oke, oke. Oke. Nah, katakanlah ini, ini, blok, 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 blok. Dah, kita buka beritanya ini. Nah, diri, 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 diri. Nah, dari Kontan TV. Presiden Donald Trump berencana untuk mengeluarkan memo perdagangan yang luas. Oke, dah. Oke, kita kutip. Ya, Lola, Lola. Nah, sudah. Tep, 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 tep. Nah, dang, dang. Dah, kita muncul. Ya, kita muncul. Kita cek sudah muncul apa belum. Nah, terus menunda tarif. Oke, dari Kontan News. Nah, di sini kalau kita lihat itu judul, terus itu langsung Kontan News dari YouTube. Nah, news Kontan. Kontan. Yang di sini kita habis. Gini, gini, gini. Ah, sudah datanya. Kapan itu dibuat? Kontan News ini dibuat one day ago. One day ago berarti tanggal 21 Januari.
21 Januari 2025. Enter. Sudah kita tutup. Tish. Nah, ini data. Masih nggak nyambung, walaupun nggak nyambung, ya namanya juga belajar, kita sambung-sambungkan sajalah. Tadi berita mengenai apa? Oh iya, dan Presiden Trump sendiri masih fokus Presiden Trump. Benar nggak sih Trumpnya gitu? Semoga betul. Trump, mau pakai H. Trump, Presiden. Kok bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Bahasa Presiden Trump sendiri masih berfokus pada kebijakan ekonomi internalnya. Nah, seharusnya sih nyambung-nyambung, harusnya sambung ya, tapi ya kita disambung-sambungin aja. Namanya juga buat latihan. Kita tambahkan trum, trum, trum. Oh, ini 2025. 5, 4, 3, 2, 1. Plok. Ini 2025. Langsung muncul. Nah, oke, apakah boleh seperti itu Pak, ambil dari YouTube? Ya, kalau bikin buku, tugasnya masih boleh ya, jurnal, sekarang kayaknya sudah mulai boleh juga. Jadi nggak harus teks. Jadi nggak ada salahnya juga. Nah, setelah itu baru kita rapikan rata kanan kirinya, rata kanan kiri. Paragrafnya satu aja single. Sudah selesai seperti itu. Nah, ini otomatis loh. Jadi teman-teman nggak perlu lagi metani. Bahasa Indonesia ini metani apa? Meneliti, ya bukan meneliti, mendaftar satu persatu, memastikan bahwa kutipannya sudah ada di daftar referensi. Ini salah satu gampang-gampang susahnya pakai Zotero. Seperti itu. Ada muncul Zotero. Saya baru tahu di sini malah ada. Servisnya di sini aja. Baru seperti ini. Wow, seperti itu. Kayaknya sudah selesai materi hari ini. Oke, 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 oke. Ada pertanyaan kah, guys? Dokter, terus sekarang saya coba pakai Mendeley desktop. Ini kalau kita pakai Mendeley, kok guys sih? Download as accept all cookies. Download, kita download dulu, download for Mac OS. Mac OS, Mac OS, kita download. Oke. Berapa lama Kak kita mendownloadnya? 3 menit saja. Oh, 5 menit. Ya, sambil kita nunggu mendownload Mendeley biar teman-teman tahu perbedaannya antara Mendeley sama Zotero. Nah, kalau pakai Microsoft Word gimana Pak? Kalau Microsoft Word, baik Zotero maupun Mendeley bisa dipakai. Mau pakai dua-duanya juga boleh asal nggak bingung ya. Cuman kalau di komputer-komputer lama, komputer lama kalau pakai Mendeley jadi agak agak butuh kesabaran ya, butuh kesabaran yang lebih dibandingkan kalau pakai Zotero. Mendeley tampilannya lebih menarik, lebih berat. Oke, oke, oke. Sayangnya di apa? Kalau pakai Mendeley itu tidak bisa dipakai di Google Doc. Kalau Zotero bisa. Terus cara pakainya di Microsoft Word gimana? Kurang lebih sama antara di
Microsoft Word sama Google Doc kurang lebih sama seperti tadi. Oke, ya kita menunggu 2 menit. Oke, 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 oke. Nah, selanjutnya kita menunggu dulu downloadnya. Tinggal 3 menit, 5 menit, 7 menit. Kenapa downloadnya menjadi tambah lama ya? Oke. Ah, segar. Keberisikan nggak dengan suara hujan? Enggak kan? Semoga tidak. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oh, sudah pada mengerti semua. Oh, sudah. Kenapa saya tutup? Ada satu lagi. Eh, ini adalah jurnal. Jadi kalau teman-teman nanti nggak pengen skripsi, kalau skripsi itu bikin pusing karena yang ditulis harus banyak. Nah, sedangkan kalau jurnal itu enaknya adalah dia nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini ada 19 lembar. Cuma 19 lembar aja sudah bisa jadi eh, pengganti skripsi. 19 lembar doang. Bahkan beberapa itu nggak perlu sampai 19. Cukup cukup 8-9 lembar aja udah bisa. Asal penulisannya udah bener juga. Ya. Nah, eh, ketika menulis jurnal, baik skripsi pun juga perlu dipertimbangkan juga adalah ketika teman-teman menulis itu harus mengikuti panduannya. Ada yang namanya author guidelines di sini. Author guidelines. Saya baru pertama kali semoga benar. Nah, oke, di sini disampaikan bahwa naskah dikirim dalam berkas dalam bentuk Microsoft Word atau OpenOffice, tidak diperkenalkan pakai format PDF. Nih, yang penting digunakan menulisnya pakai Times New Roman, halamannya A4, margin 3 cm batas atas kanan bawah dan 3,5 cm batas kiri. Panjang naskah termasuk daftar pustaka antara 15 sampai 20 halaman. Berarti di jurnal ini mintanya berkisar antara 15 sampai 20 halaman. Nah, terus kemudian halaman muka naskah semua judul naskah, nama penulis, nama lembaga, tempat penulis berafiliasi. Alamat ini. Judul tulis dengan huruf kapital font 14. Cetak lebar tanah. Ini ada banyak peraturannya. Cuman kalau baca satu-satu kadang suka kelupaan. Biar nggak kelupaan gimana? Jurnal yang bagus itu pasti juga menyediakan yang namanya template. Ini ada template, manuskrip template. Manuskrip template itu harus masuk dulu ya. Nggak sering ya. Oke, saya pakai instansi dulu aja. Instansi atau Jipro aja deh. Jipro, Jipro Asia. Jipro Asia ini adalah naskah apa jurnal, jurnal, jurnal terbitan dari prodi manajemen. Jadi kalau teman-teman mau nerbitin boleh menghubungi pengelolanya di sini. Ya di sini ada panduan penulis, terus ada template-nya, mana template-nya? Panduan penulisnya itu sama kayak tadi. Artikel, nah ini terus. Nah, template jurnal bisa di sini.
template jurnal bisa di Indonesia. Ini yang mengelola adalah Bapak Kaprodi kita, Bapak Devki Hanif. Nah, kita tinggal mengikuti apa yang ada di sini. Nah, tinggal di download, pilih file, download, download sebagai Microsoft Doc. Nah, nanti akan di-download, teman-teman tinggal bisa maafkan ya, saya bisa menunjuk di sini sama saya pakai aplikasi. Oke. Nah, masing-masing jurnal itu mempunyai panduan yang berbeda-beda, ya. Jadi, tapi semuanya pasti memiliki panduan. Jadi, template-nya bisa beda-beda, tapi panduannya pasti ada. Bahkan template-nya itu jurnal yang bagus, itu menyediakan template-nya juga. Ini tampilannya bagus. Oke. Modelnya sudah ke download. Sebentar. Download. Mendeley mana? Saya buka dulu Mendeley-nya. 4321. Oke. Mendeley Reference Manager Application. Itu. Oh, 5 detik lagi. Sudah selesai kah? Saya cari Mendeley. Oke, Mendeley Manager. Kita cari-cari lagi Mendeley. Zotero. Sabari, Zotero. Oh, enggak ada. Bentar. Mendeley. Mendeleynya mana ya? Kok belum kebuka? Mendeley Manager. Dibuka. Yang dibuka Mendeley dibuka. Udah sampai teman-teman ya. Oke, masih verifying. 54321. Mendeleynya lompat-lompat. Open. Yeay. Ya, tidak secepat sama tidak secepat sama Zotero. Hmm. Nah, 5L Agus PS Net Asia. Continue. Apa ya? Sepertinya. Semoga benar. Passwordnya korek. Oke, ditunggu sebentar kita saya carikan dulu passwordnya. Passwordnya mana ya? Mendeley. Dan protokol multiklar. Ini tidak saya simpan. Ini, kita pakai akun lain.
Revolution. Try another one. Kalau ini berhasil karena kan kalau sistem pakai yang ini. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini tampilannya lebih fresh. Dan ini kalau kita sudah masuk akunnya, otomatis lebih menarik. Ya. Terus ya, ya lebih menarik aja sih. Dan ini bisa kita bisa drag, klik and drag kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Terus kita drag. Oh nggak bisa. Oh kan nggak ada referensi. Ini kita tinggal pindahkan ke mana itu namanya? Ke Word bisa langsung muncul. Oke, kayaknya contohnya sampai situ saja. Ada pertanyaan kah? Ada yang bertanya? Tidak, tentu tidak. Selanjutnya, sebenarnya saya ada mempersiapkan dua tugas ya sebelum ujian akhir semester. Tugas yang pertama, bentar ini. Oke, oke. Cet, cet. Tugas satu. Tugas yang pertama adalah buatlah materi presentasi dengan menggunakan kemarin menggunakan apa namanya? PowerPoint. Jam. Nah, 11 buat kumpulkan di tes. Oke, silakan dikerjakan. Saya mau ke belakang sebentar. Oke, ya. Halo teman-teman, silahkan untuk mengerjakan tugas yang sudah dikirim oleh Pak Agus ya di kolom chat. Oke, dan jika sudah bisa dikumpulkan pada link tersebut. Pengerjaannya sebenarnya nggak lama ya. Bentar. Oke, yang mengumpulkan masih satu. Ada yang lainnya. Satu, dua. Oke. Masih ditunggu ya. 20 menit belajarnya sampai 27. 3 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi dan
Tapi directing. Ya, maaf. Kira-kira. Lima, empat, tiga, tiga. Oke, sudah habis waktunya buat teman-teman yang belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan nanti ya. Dan sepertinya untuk materi kita hari ini sudah selesai ya, Bu Tias ya. Iya, Pak Agus. Oke. Sudah. Bentar, Bu, suaranya nggak jelas, Bu. Bentar, Bu. Halo. Ini Ya, lagi hujan deras, Pak, di sini. iya, di sini dia hujan. Oh iya. Iya, hari ini terakhir, Pak, terakhir pertemuan. Oh iya, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, baik buat di kuliah maupun di tempat kerja. Mungkin itu aja dari saya, Bu Tias. Baik, terima kasih Pak Agus. Teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir untuk perkuliahan pengantar aplikasi komputer dan terima kasih Pak Agus selama 6 pertemuan ini ya Pak sudah membersamai kami dan juga para teman-teman juga. Dan untuk UASnya, teman-teman ini ada informasi tambahan. Untuk UASnya nanti akan saya upload di e-learning. Jadi silahkan kalian akses di e-learning di hari Rabu, kemudian nanti terakhir pengumpulan 1 hari setelah hari UASnya, berarti di hari Kamis ya. Begitu Pak Agus ya. Baik, nanti silahkan diinfokan ke teman-temannya yang nggak hadir pada malam hari ini, karena ini yang hadir hanya 4 orang dari 17 Ya, mahasiswa di absennya, nah, Pak. Jadi nanti silahkan diinfokan ke temannya untuk mengakses di learning untuk mengerjakan tugas UASnya. Begitu ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup, Ibu. Baik, cukup. Baik, kalau sudah saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.